antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Kalau perdagangan antar daerah atau antar pulau itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga daerah pulau yang lainnya. Kemudian tujuan perdagangan antar pulau yaitu yang pertama, memperoleh keberuntungan. Alasan utama perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan, laba yang besar. Dan yang kedua, memperluas jangkauan pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Kemudian faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau daerah. Karena perbedaan faktor produksi yang dimiliki, dan yang B, perbedaan tingkat harga antar daerah. Sedangkan manfaatnya adalah yang pertama, manfaat dari perdagangan antar pulau antar daerah yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Kemudian meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, jadi membuka lapangan pekerjaan juga. Berikutnya, perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara itu biasa disebut dengan perdagangan internasional, yang aktivitas perdagangannya itu dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan masyarakat luar negeri dengan kesepakatan bersama. Nah, ruang lingkup antar negara itu berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu 1. Perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Kemudian perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Perpindahan negara kerja dari suatu negara ke suatu negara lain, dan perpindahan teknologi serta penyampaian informasi tentang adanya bahan baku dan pasar dan aktivitas perdagangan antar negara. Kemudian aktivitas perdagangan antar negara itu meliputi adanya ekspor dan impor. Kalau ekspor itu kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan kalau impor itu kita membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi. Biasanya barang ekspor itu adalah barang-barang yang sudah jadi kalau diekspor sama Indonesia. Begitu juga kalau impor. Kalau impor itu kita membeli kalau ekspor itu kita menjual barang mentahnya biasanya kalau orang Indonesia. Tapi kalau impor, kita mengimpor barang-barang yang sudah jadi. Misalkan mesin-mesin itu. Nah, next, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor yaitu memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor dalam kebijakan yang pertama ini untuk meningkatkan ekspor, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, membuat perjanjian dagang internasional, dan meningkatkan promosi. Faktor pendorong ekspor, keadaan pasar luar negeri, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Kalau manfaat perdagangan antar negara, yang pasti kita dapat memperoleh keuntungan dengan pangsa pasar yang luas itu. Kemudian memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kemudian menjalin persahabatan antar negara dan transfer teknologi modern. Jadi maksudnya ketika kita tidak menggunakan mesin, tetapi negara lain sudah menggunakan mesin yang canggih, dan dari situ kita belajar dan akhirnya mencari dan membeli mesin tersebut.
faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dipenuhi oleh negara. Kemudian keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara sehingga devisa negaranya nanti meningkat. Kemudian adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek, jadi perbedaan iptek. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kemudian adanya perbedaan sumber daya alamnya. Next, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya era globalisasi ini sehingga tidak satu negara pun di dunia itu dapat hidup sendiri. Jadi semua negara pasti membutuhkan negara yang lainnya, bahkan negara maju pun itu tetap membutuhkan negara yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhinya. Sekarang perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangannya yang lebih luas. Jadi kalau antar pulau itu cakupannya hanya wilayah Indonesia saja, tetapi kalau sudah antar negara, pangsa pasarnya lebih luas. Kemudian adanya kedaulatan bangsa, berarti aturan tiap negara sama negara lain itu pasti berbeda dan memiliki aturan sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, penggunaan kurs tukar dalam transaksi pembayaran. Jadi misalkan Indonesia bertransaksi sama Malaysia, itu kita menghitungnya menggunakan kurs tukar. Kurs tukar yang dipakai biasanya adalah US dollar. Nah, terima kasih. Sedemikian dari Bu Anin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dalam pandemi ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.